Kebenaran adalah kebenaran. Bukan Katakan iya sebetulnya untuk adalah iya, cocok katakan logi. tidak untuk tidak. Itulah kriteria yang nanti harus kita tentukan di dalam kita memilih presiden, bukan cocok logi. Janganlah kita memilih presiden berdasarkan cocok logi. Kopi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, kemarin baru saja selesai deklarasi dari Projo, yang dimana itu adalah Projo versi Budi Ari, sang Menteri Kominfo. Nah, sobat-sobatku, pada saat ada acara tersebut itu menimbulkan pertanyaan dari banyak pihak. Apakah projonya Budi Ari ini betul menerima bisikan dari Pak Presiden? Apakah projonya Budi Ari ini betul memang menerjemahkan apa yang namanya kata Bapak Presiden? Kita semua masih bertanya-tanya. Tapi sobat-sobatku semuanya, yang menarik pada saat acara kemarin adalah ada beberapa kejadian yang sebetulnya membantah apa yang Budi Ari katakan. Inilah yang didukung oleh Pak Jokowi. Kehadiran Pak Jokowi sebagai bentuk dukungan kepada Prabowo Subianto. Kira-kira seperti itu yang ingin dia sampaikan kepada rakyat yang melihat semuanya tertuju kepada deklarasi kemarin. Sebetulnya ada sesuatu yang aneh. Jika memang Pak Presiden mendukung Prabowo Subianto, kenapa Pak Presiden hanya berbicara, membuka, kemudian selesai buka, Pak Presiden langsung pulang, tanpa menunggu deklarasi ini berjalan sampai selesai? Karena tentunya jika dia memang mendukung, berarti dia ingin melihat orang yang didukung itu naik ke atas podium, diberitakan, diwartakan, foto bersama agar masyarakat melihat. Tentunya seperti itu. Nah, kemudian hal kedua adalah pada saat acara ini adalah acara pro Jokowi. Tetapi yang aneh, yang diundang adalah Koalisi Indonesia Maju, ketua-ketua yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Kemudian kita tahu bahwa Jokowi berasal dari partai yang namanya PDI Perjuangan. Tetapi ada berita yang mengatakan PDI Perjuangan tidak diundang. Nah, inilah letak dari keanehannya. Maksudnya apa? Jika memang dia pro Jokowi, tentu dia harus menghargai atau menghormati dari partai manakah Jokowi dilahirkan. PDI pasti diundang. Ini ternyata PDI tidak diundang. Hal berikutnya, yang diundang justru capres dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, ini sebetulnya dia itu projo atau pro Prabowo. Karena Prabowo Subianto diundang. Dan kemudian saat ini sedang terjadi perdebatan siapakah cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Semua dari Koalisi Indonesia Maju mengarahkan bahwa Gibran putra sang presiden akan menjadi wapresnya Prabowo Subianto jika keputusan Mahkamah Konstitusi menerima gugatan dan memutuskan bahwa usia dirubah menjadi 35 sesuai dengan tuntutan gugatan yang diajukan. Gibran ikut diundang. Kapasitasnya tidak tahu saya sebagai apa. Nah, sobat-sobatku semuanya, melihat hal ini tentunya kita sudah bisa berpikir ini bukan projo. Kalau projo Budi Ari, Pak, saya katakan, saya ketua umumnya, bahwa projo Budi Ari yang ada sekarang ini sebenarnya bukan pro Jokowi, tapi itu relawan-relawannya 08 yang dia bentuk sendiri. Keanehan berikutnya adalah Prabowo Subianto justru tidak hadir di tempat tersebut pada saat Jokowi hadir. Acaranya adalah deklarasi dukungan kepada capres Prabowo Subianto. Jelas seperti itu. Nah, setelah kejadian Pak Jokowi selesai membuka, kemudian Jokowi pulang dan Gibran sudah pulang lebih dulu. Gibran
Gibran yang digadang-gadang untuk menjadi wapresnya Prabowo, ternyata dia hadir hanya sebentar. Beritanya adalah sekitar 15 menit, datang kemudian menyalami para tuan rumah, kemudian dia pamit untuk pulang, sehingga dia tidak terhitung dalam barisan yang mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres dukungan dari Projo. Setelah semuanya selesai, deklarasi tidak jadi berlangsung di Gelora Bung Karno. Karena begitu Jokowi pulang, masa ternyata ikut bubar. Jadi masa ini datang ini karena Joko Widodo, bukan karena Projo atau Budi Ari atau Prabowo Subianto. Tampaknya seperti itu. Karena berita yang saya dapat dari grup-grup WhatsApp mengatakan bahwa setelah Jokowi pulang, maka masa pulang. Bahkan panitia sempat memanggil, panitia sempat mengundang agar segera masuk ke ruangan karena akan segera dilaksanakan deklarasi dukungan kepada Capres 08. Begitulah berita yang saya dapatkan dan beredar di semua grup WhatsApp yang saya ikuti. Ternyata masa tidak mengindahkan. Akhirnya acara dipindah ke Kertanegara, ke kediaman Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo sudah menunggu di sana. Nah, sobatku semuanya, deklarasi pun diadakan di rumah Prabowo Subianto. Yang menarik bagi saya adalah pada saat Pak Jokowi selesai berbicara, maka Pak Jokowi pun memukul gong. Saat memukul gong ini, Pak Jokowi mukulnya 8 kali. 8 kali dia pukul. Sobat-sobatku semuanya, apa yang terjadi? Ini yang sangat berbahaya bagi masyarakat jika masyarakat ternyata hanya melihat secara fisiknya saja. Dikatakan oleh Budi Ari, tondo-tondonya sudah jelas bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Salah satunya adalah dengan cara memukul gong sebanyak 8 kali. Dan itu pun juga dikatakan oleh beberapa pengamat yang menurut keyakinan mereka itu merupakan tanda dari Jokowi mendukung Prabowo Subianto, karena Prabowo dikenal dengan julukan 08 sejak di kemiliteran sampai dengan saat ini. Nah, sobat-sobatku semuanya, apakah hal itu betul? Yang saya sangat prihatin, sobat-sobatku semuanya, itu kan sebetulnya adalah cocok logi. Itu tuh cocok logi, dicocok-cocokkan. Dan ini yang menjadi perhatian saya, kebetulan kok ya Pak Jokowi itu senengnya guyonan. Coba deh kalau Pak Jokowi mukulnya 3 kali seperti Pak SBY kemarin pada tahun 2014, bingung semua. Lah, siapa yang didukung? Berdasarkan survei, Ganjar nomor 1, Prabowo nomor 2, Anies nomor 3. Dipukul gongnya 3 kali, matang sudah. Anies didukung oleh Joko Widodo. Cocok logi itu sangat berbahaya. Kita akan memilih presiden berdasarkan prestasi yang telah mereka buat. Kita memilih presiden berdasarkan rekam jejak yang telah mereka buat. Kita memilih presiden berdasarkan wawasan dan keilmuan yang mereka miliki, bagaimana menata masyarakat, bagaimana membuat sebuah negara dikenal dan disegani oleh dunia internasional, dan negara ini akan berkembang menjadi sebuah negara yang maju. Itulah kriteria yang nanti harus kita tentukan di dalam kita memilih presiden, bukan cocok logi. Kalau cocok logi repot. Jika kita berpikiran bahwa Budi Ari dan sebagian pengamat mengatakan gong 8 kali berarti Prabowo Subianto, ini menjadi bingung lagi. Karena apa? Karena Ganjar Pranowo pun artinya 8, sobat-sobatku semuanya. Hah? Ganjar Pranowo itu artinya 8. Dan ada lagi kata-kata Ganjar itu hadiah ganjaran. Jadi beberapa waktu yang lalu ada orang yang mengatakan Ganjar Pranowo adalah hadiah yang diberikan berupa presiden yang ke-8.
pra sebelum Nowo 9, hadiah sebelum ke-9 8. Dan besok ini adalah presiden yang ke-8. Itu cocok logi. Makna orang tua memang berbeda-beda di dalam memberikan namanya. Kalau Ganjar Pranowo itu berdasarkan dari sastra Jawa, berarti hadiah sebelum ke-9, orang tuanya memiliki arti yang tersendiri. Tetapi di dalam urusan presiden, kita tidak bisa membawa kemudian cocok logi. Walaupun mungkin memang ada dan bisa terjadi betul-betul Ganjar menjadi presiden karena berdasarkan Pranowo itu tadi. Tetapi kita sebagai masyarakat awam yang tidak mendalami keilmuan seperti itu, kita yang tidak memiliki indera yang mengarah ke situ, maka di dalam memilih presiden tahun 2024 nanti, saya berharap kita jangan memilih berdasarkan cocok logi. Mari bersama-sama kita tentukan pilihan kita untuk presiden yang akan datang. Janganlah kita memilih presiden berdasarkan cocok logi. Jangan kita memilih presiden yang sudah pernah bersama-sama dengan organisasi radikal dan intoleransi. Karena kita membutuhkan presiden yang bisa membawa negara kita untuk maju dan berkembang. Budi Ari bersama dengan projonya telah gagal menggiring Bapak Presiden Jokowi masuk ke dalam lingkaran mereka. Sehingga akan terjadi framing Jokowi mendukung Prabowo. Ojo gusa-gusu, ojo kesusu. Karena presiden itu yang menentukan rakyat. Tentukan pilihan Anda. Jangan berdasar cocok logi, tetapi berdasarkan kriteria yang jelas presiden itu mampu dan bisa membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Salam Obidantos.